Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik. Bersama saya, Kokom Komariah dari SDN 2 Sukagali, ditemani dengan rekan saya, Bulan Sri Wulandari dari SDN 3 Mekargali. rekan saya yang satu lagi, Ratria Ningtyas Sri Handriani dari SMP Negeri 1 Tarogong Kaler. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Bulan. Sebelum dimulai proses coachingnya, mohon izin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu dalam proses percakapan Ibu sebagai coach dengan coaching. Seorang coach harus memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dalam coaching terdapat alur tirta dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu tingkatkan? Saya perlu merasa meningkatkan kompetensi aktif dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus, mendengarkan aktif memang sangatlah penting ya Bu dalam proses kegiatan coaching. Bagaimana penilaian dari Ibu Kokom terhadap kemampuan diri sendiri dalam mendengarkan aktif saat ini? Saya rasa saya cukup baik Bu dalam mendengarkan, tetapi saya masih ingin terus belajar dan berkembang. Saya ingin menjadi seorang coach yang lebih efektif dalam membantu coachee mencapai tujuan mereka, yaitu menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Baiklah. Apa yang menjadi tolak ukur dan harapan Ibu dari proses coaching yang akan dilakukan bersama coaching? Saya berharap supervisor dapat memberikan saya umpan balik yang konstruktif tentang bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif sesuai dengan alur tirta. Saya juga ingin belajar dari pengalaman coaching dalam sesi coaching ini. Silahkan proses coachingnya bisa dimulai. Saya akan melakukan observasi dan memberikan umpan balik kepada Ibu dalam proses coaching. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Selamat siang Bu Ratri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah luar biasa baik, saya juga baik. Oh iya, secara pribadi belum mengucapkan selamat ya atas amanah baru Bu Ratri. Selamat, semoga semua lancar ya. Amin, amin. Terima kasih Ibu, mohon dukungan dan bimbingannya tentu. Nah, sekarang kita balik lagi ke tujuan awal. Bu Ratri ngajak saya ketemu ini mau ada apa ya? Gini Bu, ya seperti yang Ibu tahu ya, alhamdulillah saya mengembang amanah baru. Dan saya tuh karena saya merasa Ibu sudah lebih berpengalaman tentunya ya, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu tentang mungkin pengembangan dan pemberdayaan sekolah seperti itu Bu. Oke. Berarti fokus obrolan kita hari ini akan mendiskusikan tentang pengembangan dan pemberdayaan sekolah yang baru Bu Ratri pegang ya? Iya Bu, betul sekali. Oke. Pengembangan dan pemberdayaan sekolah ya, menurut visualisasi Bu Ratri, sekolah yang berkembang dan berdaya itu seperti apa? Menurut visualisasi saya ya Bu ya, gambaran saya mungkin yang punya sarananya lengkap, kemudian itu PTK-nya juga dia berkualitas dan profesional tentunya, kemudian juga punya murid-murid atau siswa-siswa yang baik secara akademiknya maupun secara akhlak atau karakternya pun dia baik itu, mau maju serta memiliki daya kepemimpinannya yang bagus seperti itu Bu. Oke, berarti sarana, prasarana ya, PTK baik siswa itu harus sinergi ya menurut Bu Ratri ya, yang mungkin yang saya tangkap gitu ya. Berarti sekolah yang stabil itu dari segi sarananya, PTK-nya, kualitas guru ya dan jajarannya, siswa dan kepemimpinan jelasnya yang harus
dikembangkan menurut Bu Ratri dulu itu. Betul Bu, betul. Seperti itu. Kalau kita petakan nih, kira-kira ya angka dari 1 sampai 10 pencapaian pengembangan dan pemberdayaan sekolah Bu Ratri sekarang ini ada di angka berapa? Kalau saya lihat ya Bu ya, dengan sekolah yang saya baru diamanahi ini, saya melihat bahwa pemberdayaan sekolahnya itu masih di angka 5 mungkin Bu. Seperti dari hal dari mungkin gurunya aja, ada salah satu guru PAI yang dia itu juga merangkap sebagai guru kelas 1 maupun guru kelas 2 gitu. Karena sekolah saya itu hanya ada 4 guru kelas gitu Bu ya. Kemudian juga untuk dari sarana sendiri sebenarnya ada 6 kelas Bu. Namun hanya 5 yang kami fungsikan sebagai rombel kelasnya. 1 rombel lagi kami gunakan sebagai kantor seperti itu Bu. Untuk pengembangan PTK-nya ini juga baru 1 guru yang melaksanakan CGP, kemudian juga 1 guru lagi PPG, ada 1 guru lagi yang sedang diklat PAI. Prestasi muridnya alhamdulillah sih Bu, sebenarnya kemarin ada 1 siswa yang dalam bidang atletik dia juara lari, kemudian juga ada dalam segi agama dia ada yang juara kaligrafi serta bidang tahfiz juga juara alhamdulillah. Wow, potensi sekolah Bu Ratri cukup baik ya. Kalau melihat pemaparan barusan, Bu Ratri ingin mengembangkan dan memberdayakan sekolah Bu Ratri sampai mana? Kalau kita petakan tadi sudah di angka 5 ya. Nah, kira-kira Bu Ratri mau naikin sampai angka berapa nih? Saya 8 mungkin ya Bu ya, kan dari 5 ya agak naik. Kalau 10 terlalu sempurna, mungkin 8 dulu lah Bu, seperti itu. Oke. Apa sih kira-kira effort yang harus Bu Ratri lakukan untuk sampai di angka 8 itu? Mungkin dengan cara harmonisasi ini baik dari gurunya, baik dari siswanya, serta mungkin dengan pembuatan program-program juga seperti itu kayaknya Bu. Oke, menurut pengamatan Bu Ratri nih, langkah-langkah dan program seperti apa yang cocok untuk kondisi guru dan siswa di sekolah Bu Ratri? Mungkin diawali dari pertama-tama mungkin saya akan mengalokasikan pendanaan untuk meningkatkan PTK saya, serta mungkin bagi siswa-siswa saya bisa dilakukan melalui pendanaan ARKAS gitu ya Bu ya. Dari yang mungkin sebelumnya ada sekian, sekarang mungkin bisa saya lebih sedikit dinaikkan seperti itu Bu. Kemudian saya juga mau melakukan pengimbasan dari kegiatan guru penggerak yang mungkin pernah saya alami, serta guru-guru lainnya juga tentunya bisa dalam bentuk IHT, workshop atau seminar-seminar gitu. Adapun bagi siswanya sendiri, saya ingin mereka itu terlibat di dalam entah itu kegiatan FL2SN, OSN, O2SN ataupun mungkin ANBK yang biasanya kita laksanakan, pramuka juga bagi karakter-karakternya, serta melalui kegiatan pembiasaan yang bisa mereka lakukan entah itu per harinya atau per minggunya, sesuai dengan kalau yang saya pelajari di pembelajaran sosial dan emosional mungkin Bu. Oke. Menurut Bu Ratri nih, bagaimana melakukan hal-hal tersebut kalau harus itu diurutkan nih dalam skema waktu gitu? Diawali mungkin pertama pramuka dahulu ya, ini sudah dijalankan sebenarnya Bu ya. Kemudian ANBK dan FTBI yang ini sudah ada jadwalnya. Kemudian pengimbasan dari CGP yang melalui workshop, selanjutnya melalui pembiasaan yang dilakukan oleh siswa, serta mungkin baru kita bisa melakukan pengalokasian dana di ARKASnya seperti apa gitu. Oke. Dan terakhir bisa juga mungkin anak dimasukkan ke dalam kegiatan OSN serta FL2SN dan pentas PAI seperti itu. Ya. Untuk pengaplikasian langkah dan program yang barusan Bu Ratri paparkan, kira-kira mana yang paling mungkin untuk dilakukan dalam waktu dekat ini Bu Ratri? Kalau untuk murid kan yang tadi saya bilang ANBK serta FTBI itu sudah ada alokasi waktunya ya Bu ya. Itu direncanakan di bulan September dan Oktober. Dan untuk gurunya paling yang memungkinkan adalah pengimbasan yang dari pematerinya adalah yang sudah melakukan guru penggerak itu Bu. Wah, kayaknya kita sudah di ujung sesi nih. Kira-kira apa sih yang Bu Ratri dapatkan dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, dari tadi yang kita sudah obrolkan, saya menjadi mendapatkan gambaran yang jelas terkait tentang program-program yang akan nantinya saya lakukan di dalam sekolah yang saya diamanahi ini, tentang pengembangan serta pemberdayaan sekolah saya, sehingga nantinya segala sesuatunya itu akan lebih saya mudah petakan dan juga nanti saya mudah untuk bisa mengeksekusikannya, seperti itu mungkin Bu ya. Alhamdulillah. Kalau gitu ayolah kita agendakan pertemuan selanjutnya setelah Bu Ratri mengimplementasikan 2 program tadi. Berarti sekitar bulan Oktober ya? Ya, betul. Siap. Terima kasih Ibu.
Terima kasih Bu Kokom atas diskusinya hari ini. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan yang sangat baik sekali. Terima kasih Ibu ya atas sharingnya ya Bu. Sama-sama Bu Ratri. Saya Sukses mungkin pamit ya Bu ya. Oh iya, Biasa kalian kebetulan ada ini. Monggo, mangga. Enggak Ibu, Assalamualaikum. Salam. Baiklah, sesi coaching telah selesai. Bagaimana menurut Ibu penilaian performa Ibu dalam kompetensi mendengar aktif tadi? Saya rasa saya sudah cukup baik Bu dalam mendengarkan coaching dalam memberikan respon yang tepat. Saya menggunakan parafrase dan pertanyaan klarifikasi untuk memastikan bahwa saya memahami dengan benar apa yang disampaikan coaching. Baik, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa coaching terlihat nyaman dan terbuka dalam sharing dengan saya. Dia juga mengatakan bahwa dia merasa didengarkan dan dipahami. Boleh, baik ya Bu. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Tentu saja Ibu. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan prakarse, coach terlihat mengangguk dan tersenyum. Hal ini menunjukkan bahwa dia merasa Ibu sudah memahami apa yang dia sampaikan. Saya juga melihat Ibu menggunakan pertanyaan klarifikasi untuk menggali lebih dalam tentang apa yang dia rasakan dan dipikirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu tertarik untuk memahami coach secara menyeluruh. Terima kasih Bu Wulan atas umpan baliknya. Saya senang mendengar bahwa saya melakukan hal-hal yang baik. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Koci menceritakan tentang tantangannya dalam memimpin sekolah, Ibu langsung memberikan arahan. Sebaiknya Ibu berikan waktu kepada Koci untuk mengeksplorasi perasaannya terlebih dahulu sebelum memberikan arahan. Oh ya, saya mengerti Bu. Saya akan berusaha untuk lebih sabar dan memberikan ruang bagi Koci untuk berbicara terlebih dahulu di masa depan. Bagus. Baik Bu, dari diskusi kali ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi mendengarkan aktif? Saya akan berlatih lebih banyak untuk melakukan umpan balik dan pertanyaan klarifikasi. Saya juga akan belajar untuk lebih sabar dan memberikan ruang bagi Koci untuk berbicara terlebih dahulu. Baiklah, saya yakin Ibu bisa terus berkembang dan menjadi coach yang lebih efektif. Terima kasih Ibu atas umpan balik dan dukungannya. Saya akan berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi saya. Oke, semangat Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.